Jemaat yang dikasihi Kristus, selamat hari Minggu, selamat hari Tuhan. Selamat beribadah untuk kita semua di hari Minggu hari ini, 30 Agustus 2020. Kebaktian hari ini kita akan segera mulai. Mari kita berdoa dalam hati, kita bersaat teduh. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri, kita akan membuka kebaktian kita. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama menyanyikan pujian Terpujilah Nama Allah. Terpujilah nama Allah di tempat yang tinggi, yang utus Yesus ke dunia menebus manusia. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus penuh kuasa atas segalanya. Duduk di atas tahtanya, disembah malaikat. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus sangat ajaib, dialah Raja damai yang memerintah segala bangsa sampai selamanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Mari kita berdoa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur padamu Tuhan Allah Bapa kami yang hidup, yang bertahta dalam tempat yang maha tinggi.
Kami mengucap syukur, berterima kasih Bapa untuk nafas kehidupan yang Engkau masih berikan bagi kami. Untuk kesempatan di hari ini kami boleh datang menghampiri kekudusan-Mu. Tuhan yang menolong dan memberkati kami dalam seminggu yang lalu. Kami percaya di waktu minggu ke depan ini Tuhan juga akan menolong dan memimpin kami dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Kami mohon Tuhan ampuni dan layakan kami dalam hari-hari hidup yang kami lakukan Tuhan, agar lewat keberadaan hidup kami boleh senantiasa memuliakan Engkau di tengah-tengah keluarga kami, di tempat kerja kami, di tempat kami belajar dan dimanapun Tuhan kehendaki. Tuhan yang menolong dan memimpin kami dengan selalu berpegang pada perintah-perintah-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, kami berdoa dari rumah kami masing-masing, Tuhan yang pimpin dan memberkati jalannya ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, agar nama Tuhan saja yang kami puji dan muliakan. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur, amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita bersyukur pada Tuhan untuk Allah yang telah memilih kita dari segala bangsa menjadi anak-anak-Nya. Dan karena itu kita terus menyanyikan kebaikan Tuhan dengan berkata Allah itu baik. Kita akan menyanyikan 2 lagu berturut-turut. Kita dipilih dari segala bangsa dan dilanjutkan dengan Allah itu baik. Segala bangsa yang kita dipilih jadi umat-Nya, kita dipilih dan dikuduskan-Nya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian. Allah itu baik. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setia-Nya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan-Nya padaku. Kasih setia-Nya, kasih setia-Nya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya, Yesusku luar kita nyanyikan biasa. sekali lagi, kasih setia-Nya tak pernah berubah. Kasih setia-Nya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya, Yesusku luar biasa. Katakan sekali lagi, Yesusku luar biasa. Yesusku luar Sekali lagi, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Bapak Ibu, kami persilahkan untuk berdiri bersama dengan orang percaya di segala tempat sepanjang segala abad. Mari kita mengaku bersama pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Yeremia Swebu. Kita menyanyikan pujian Seperti Rusa Rindu Air. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kita ulangi pujian ini, seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan Yesus, Yesus. Kepada hambanya kami serahkan. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur Engkau menciptakan kami untuk-Mu, Engkau menebus menyelamatkan kami dan memelihara hidup kami. Dimanapun kami berada, kami dapat menyembah,
muliakan Engkau. Juga di saat kami ambil waktu khusus untuk mengikuti melakukan kebaktian ini. Kami telah memuji menyembah-Mu, kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon terang Roh Kudus agar firman Tuhan dengan terang jelas sampai kepada kami, memberi arahan, pandangan, membaharui, menguatkan, meneguhkan, agar kami tetap teguh percaya kepada Tuhan, hidup dalam keyakinan dan kepercayaan kami pada Bapa yang kami kenal dan sembah, dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkati kami merindukan firman-Mu. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab untuk hari ini saya ambil dari Injil Yohanes. Injil Yohanes 4. Injil Yohanes 4. Percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Dan saya akan mulai dari ayat yang ke-20. Injil Yohanes 4 ayat 20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan, mempercayainya, memegangnya dalam hidup kita, melakukannya dengan setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, dalam sebuah pertemuan pimpinan agama di Provinsi Papua dengan Menteri Agama. Ini juga diikuti oleh beberapa pejabat Pemda di Papua. Dalam pertemuan itu seorang berkata begini, jujur saja, saya tidak mendapat berkat apa-apa selama 3 bulan ini, beribadah di rumah saja. Maaf saya harus katakan ini, sebab bagi saya beribadah itu ya di gereja. Kita beribadah di gereja baru ada berkat kita dapat. Jadi jangan tunda-tunda lagi, segera izinkan dan mulai ibadah di gereja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, barangkali sebagian besar dari kita mempunyai konsep, pandangan, dan sikap yang sama seperti pemimpin ini sampai tiba corona. Ketika corona datang kita bertanya-tanya, apakah benar kalau hari Minggu itu beribadah di rumah saja? Apakah tidak berdosa kalau tidak beribadah di gereja? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, pertanyaan-pertanyaan seperti ini juga muncul dalam hati dan pikiran seorang perempuan di Samaria. Seperti diungkapkannya ketika ia berjumpa dengan Yesus di sumur Yakub. Dalam perjumpaannya itu perempuan Samaria itu mempertanyakan tentang apa yang Yesus katakan. Tapi Yesus
menjawab pertanyaan itu dan meluruskan konsep dan sikapnya tentang ibadah yang benar, menyembah Allah yang benar. Dan seyogianya kita yang mendengar juga kita patut memahami konsep ibadah yang benar. Karena itu datang dari oknum kebenaran itu, Yesus Kristus sendiri. Orang Samaria sama seperti orang Israel. Mereka memiliki pandangan bahwa ibadah harus dilakukan di satu tempat tertentu saja. Karena itu dalam ayat 20 perempuan itu bilang begini, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Tetapi Yesus menyatakan bahwa penyembahan Allah tidak dibatasi oleh tempat. Dalam ayat 21 Yesus bilang begini, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, hal ini tentu mengejutkan baik perempuan itu maupun para muridnya. Mengapa? Ya masalahnya bukan di mana, tetapi siapa. Menyembah Bapa bukan di gunung ini, itu Gerizim, tempat orang Samaria menyembah. Dan bukan juga di Yerusalem, Moria. Gunung Moria tempat Abraham mempersembahkan Ishak, tempat di mana Daud atau Salomo membangun bait suci. Bukan tempat yang Yesus sampaikan, tapi menyembah Bapa. Siapa? Ada alasannya mengapa Yesus harus berbicara seperti itu. Hal yang pertama itu Allah itu roh. Allah itu roh, artinya bukan jasmani. Kita jasmani ada darah daging, kita bisa di rumah, tidak ada di tempat lain. Tidak ada di gereja, kita ada di gereja, tidak ada di rumah dan seterusnya. Bukan jasmani, dia tidak dibatasi pada satu daerah tertentu, tempat tertentu, ruang tertentu. Dia tidak berhubungan dengan urutan waktu. Itu surgawi versus duniawi. Keberadaannya tidak terbatas di satu tempat tertentu saja. Ia dapat ditemui umatnya di mana saja dan kapan saja. Maka yang penting bukanlah di mana tempat kita menyembah, tetapi bagaimana kita menyembah Dia. Allah adalah roh, maka orang harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kita bisa bayangkan kesalahan yang sering dibuat orang dalam doanya misalnya. Ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kalau tadi di rumah itu apakah tidak di hadapan Tuhan? Daud dalam Mazmur 139 bilang, apakah aku dapat lari menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat berlari? Tidak akan. Jadi Allah itu roh, dimanapun Ia ada dan dapat disembah. Hal kedua, Allah yang roh itu dalam pernyataan Yesus, Dia katakan Bapa. Ini konsep yang baru sekali kalau kita melihat di perjanjian baru. Sangat baru dan pertama kali diperkenalkan oleh Yesus. Walaupun Ia roh, Ia Bapa. Kalau misalnya orang Yahudi maupun perempuan Samaria ini susah membayangkan tentang roh, pneuma atau bahasa Ibraninya ruah. Susah untuk membayangkan. Mereka bisa membayangkan Bapa yang dekat dengan seorang anak. Allah yang disembah itu adalah Bapa yang dekat dengan kita. Itu konsep tentang Allah yang diperkenalkan. Allah yang roh dan Bapa ini, yang ketiga itu menghendaki penyembah-penyembah yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dia menginginkan, Dia merindukan, Dia mendambakan orang-orangnya, umatnya, anak-anaknya menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Hanya orang yang dilahirkan dari roh
dapat menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kepada Nikodemus dalam Yohanes 3 ayat 5, Yesus bilang, kalau engkau tidak dilahirkan dari roh, engkau tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Jadi untuk berhubungan dengan Allah, orang harus dilahirkan dari roh. Kita biasa bilang dilahirkan kembali, dilahirkan baru, terima Yesus dan seterusnya. Hanya orang yang percaya penyataan Allah dalam Yesus yang dapat dibebaskan dari dosa dan menyembah Allah dalam kebenaran. Apa maksud saya simpulkan begini? Orang-orang yang dilahirkan oleh Roh Kudus menjadi anak Allah. Atau orang-orang yang percaya kepada Yesus, oknum kebenaran itu. Seperti Yohanes 14 ayat 6 katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi Yesus itu oknum kebenaran. Tiap orang yang percaya kepadanya, ia punya iman yang benar, ia orang benar, ia dibenarkan oleh Bapa di surga. Orang-orang yang seperti ini dapat hidup sesuai dengan firman Allah. Kebenaran dalam bagian ini, Injil Yohanes ini, di dalam Injil Yohanes 17 ayat 17 dikatakan firman-Mu adalah kebenaran. Di kebenaran selain Tuhan Yesus, diri pribadi, oknum Yesus sendiri, kebenaran juga adalah firman Allah, kitab suci yang kita baca. Itu yang dapat menguduskan. Di seorang yang percaya kepada Kristus Yesus harus memperhatikan firman-Nya, pengajaran yang tertulis dalam Alkitab dan melakukannya. Ini akan menguduskannya, ini akan membuat dia hidup benar. Dimanapun hidupnya itu menjadi persembahan yang benar, hidup yang benar, ibadah dan penyembahan kepada Allah. Jadi Roh Kudus yang memenuhi kita dapat membuat kita hidup benar sesuai dengan firman Allah dimanapun kita berada. Di rumah saja, di kantor, di sawah ladang, di lautan yang teduh, di lautan yang penuh dengan angin ribut, dalam perjalanan ketika berekreasi, termasuk pada waktu kita mengambil waktu khusus untuk mengadakan kebaktian seperti ini, kita beribadah, kita berbakti. Di rumah saja, di gedung gereja, dimanapun itu. Waktu kita bersatu teduh seorang diri ataupun kumpul dengan orang lain. Kita ada di hadapan Allah yang hadir dimanapun kita berada. Karena dimanapun kita berada dan kemanapun kita pergi, kita tidak dapat menjauhi tahta hadirat Tuhan. Bahkan sampai di dunia orang mati pun kita berada di hadapan Tuhan. Kita perlu membaca hal ini dalam kitab Injil, kitab Yunus, Nabi Yunus ataupun juga kitab Ayub. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, dalam kaitan dengan teologi Injil Yohanes tentang ibadah, mari kita perhatikan pernyataan tegas dari Yesus. Ketika ia mengusir para penjual, baik yang menjual domba, kambing, lembu, sapi, mungkin sapi tidak ada. Tapi orang-orang juga yang menjual merpati, penukar uang dan sebagainya di bait Allah. Ketika Yesus mengusir mereka, mereka berkata, tanda apakah yang engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Yesus berkata, rombak bait Allah ini dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Mereka mengamuk, marah. 46 tahun orang mengerjakan membangun ini dan kau mau membangun dalam 3 hari. Tapi ayat-ayat lebih lanjut dalam Yohanes 2 itu menjelaskan yang dimaksudkannya adalah kebangkitannya dari antara orang mati pada hari ketiga. Jadi pusat ibadah itu menurut Yesus dalam teologi Yohanes ini adalah Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Sekali lagi, pusat ibadah dalam teologi Injil Yohanes adalah Yesus yang bangkit pada hari ketiga dari antara orang mati, bukan bait Allah itu. Karena itu pada tahun 70 Masehi, Jenderal Titus datang dari Roma datang dan membakar, menghanguskan dan merobohkan, menghancurkan bait Allah itu. Kalau memang itu tempat Allah berdiam, kenapa Tuhan tidak lindungi?
Tuhan tidak bentengi, Tuhan tidak jaga. Ada orang-orang yang memang bertahan di dalam situ dan memang terbakar. Tapi Titus sebenarnya kasih kesempatan keluar. Saya mau membakar bait Allah ini. Mereka tidak keluar. Yang memang fanatis. Allah yang kami percaya dia akan menjaga kami di dalam rumah ini. Pada waktu kita sedih melihat di Indonesia gedung-gedung gereja dibakar ataupun dilarang, dirobohkan dan seterusnya. Kita berpikir kalau ini rumah Tuhan, kenapa Tuhan tidak jaga? Tapi kalau Tuhan misalnya mau mengizinkan itu tidak terbakar, dia tetap akan melindungi. Tapi kalau dia mengizinkan itu terbakar ya seperti tahun 70 Masehi itu. Bait Allah dibakar pun umat Allah tetap dapat menyembah Allah bukan di dalam gedung itu. Di dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, saya mau menutup dengan mengingatkan kita kepada pertemuan pimpinan gereja, sebenarnya pimpinan agama, bersama dengan Menteri Agama yang diikuti oleh pejabat Pemda di Papua. Itu melalui Zoom, mereka akhirnya mendesak untuk segera memulai kebaktian di gereja. Dan saat itu saya nyatakan dan sampaikan kepada mereka, kalaupun Gereja Kristen Kalam Kudus akan kembali beribadah di gereja, maka kami akan menjadi orang yang paling akhir setelah semua gereja-gereja memulai kebaktiannya di gereja. Apakah karena kita tidak beriman kepada Tuhan, bahwa Dia dapat melindungi kita, menjaga, memelihara kita di sini? Kita beriman, kita berhikmat, kita mengatur dan menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan. Kita percaya beribadah di rumah saja dengan beribadah di gereja sama bobot untuk pelaksanaan. Bagi saya untuk pelaksanaan sakramen, untuk pelaksanaan upacara gerejawi, kita perlu pertemuan di gedung seperti ini. Karena alat-alat anugerah itu harus digunakan, diselenggarakan untuk pemeliharaan orang percaya. Tetap teguh dalam iman kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, untuk kita yang merasa bersalah, rasa sedih, rasa susah, aduh bagaimana ya kami beribadah di rumah saja. Kita terus berdoa menanti waktu Tuhan membuka untuk kita, kapan kita bisa beribadah. Bisa saja September, bisa saja Desember, tidak soal. Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang roh. Dia adalah Allah dan Bapa. Dia tidak jauh, dia dekat dengan kita. Sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Amin. Jemaat Tuhan, saya minta kita untuk dapat menyanyi Aku Berserah, PPK nomor 11. Berserah kepada Yesus dengan tangan yang bebas, selalu bersandar dan cinta hidup di hadapannya. Berserah kepada Yesus, berserah kepada Yesus.
Yesus, diriku buat Tuhan, penuhi cinta dan kuasa, biar berkat Tuhan nyata. Aku berserah, aku berserah pada Tuhan Juru Selamat, aku berserah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berserah diri hidup kami kepadamu. Dimanapun kami berada, kami hidup di hadapan-Mu. Seluruh hidup kami boleh memperkenan Engkau bagai ibadah, penyembah sejati dalam setiap tutur kata, perbuatan, sikap hidup, juga ketika kami menunjukkan tanggung jawab kami tengah-tengah keluarga, dalam pekerjaan dan di tengah dunia sebagai saksi-Mu. Orang boleh melihat bahwa kami beribadah di hadapan-Mu. Kepada Tuhan kami serahkan hari-hari kerja yang kami akan lewati di sepanjang minggu ini. Tuhan bersama, Kau menyertai, memulihkan yang sakit, menguatkan dan menghiburkan yang berduka dan sedih, yang bergumul dengan segala persoalan masalah yang tidak sanggup untuk diatasi. Kuat kuasa dan pertolongan Tuhan menyertai, melihara, memberkati. Kau menolong dan menopang anak-anak kami yang sedang belajar secara online. Tuhan memberkat dan melihara orang tua yang berusaha mendampingi mereka yang masih kecil di usia TK, SD. Tuhan, Kau akan mimpin dan menolong juga mereka yang sudah remaja di SMP dan SMA, juga perguruan tinggi. Ada anak-anak kami, anak-anak muda kami yang juga yang bergumul untuk mempunyai pekerjaan, juga pasangan hidup. Dalam segala pergumulan dan persiapan, Tuhan memberkati dan menunjukkan jalan-Mu. Mereka dapat mengikuti Engkau dan melakukan kehendak-Mu dengan setia. Pada Tuhan kami serahkan untuk saudara-saudara kami yang melayani sebagai tenaga medis dan paramedis, baik dokter, perawat, mantri, bidan, ahli gizi. Tuhan berkati untuk Bu Aniune Putih, Paulina Watas dari Foni Persulesi, Pak Harol Manugan dari Ayu Palimbunga. Kami doakan untuk Pak Albinus Kobis, Bu Elim, Bu Sarah Mangge, Bu Meilani Chong, dari Yoswita Damayanti, Pak David Pranata, Bu Deborah Pranata, Saudara Tedion Kusbin, Ranitan, Bu Manuela Kris Cahyani, untuk Eyang Wismiarso, Pak Geri Dalabaso, untuk Bu Oktaviani Demi, Pak Nikolas, Bu Sopi. Kuatkan, lindungi, jaga, berkati juga anggota keluarga mereka seisi rumah dalam kendali kuasa pemeliharaan Tuhan. Kau memberikan sembuhan juga untuk pasien COVID-19. Engkau menghiburkan keluarga-keluarga yang berduka karena ditinggal kasih-kasih mereka. Kami doakan dan serahkan diri kami, persiapan kami untuk melaksanakan kebaktian umum di gereja pada waktu Tuhan. Engkau dipermuliakan. Pejabat pemerintah kami terus topang, baik di pusat Presiden Joko Widodo dengan wakil dan para menteri, juga di daerah-daerah, para gubernur, bupati. Tuhan berkati juga di tingkat distrik, kecamatan, tingkat lurah, desa, tingkat RW dan RT dalam kerja pelayanan pengabdian mereka. Tuhan pakai jadi berkat. Miserahkan persembahan yang dikumpulkan jemaat. Tuhan berkati untuk pekerjaan-Mu, membawa kemuliaan, hormat bagi nama Tuhan. Berkati harta benda yang masih ada pada jemaat-Mu yang Kau percayakan itu dikelola dengan tanggung jawab untuk kemuliaan Tuhan. Juga menjadi berkat
bagi sesama. Engkau memimpin hidup dan masa depan kami, juga gereja dan sekolah Kristen Kalam Kudus. Engkau berkati khusus untuk sekolah Kristen Kalam Kudus hari ulang tahun pada bulan ini. Kami serahkan Tuhan, ketika kami merayakannya walaupun tidak seperti tahun-tahun lalu. Kami bersyukur Tuhan telah memelihara sekolah ini puluhan tahun. Pakai hamba-hambamu di sana, baik guru, karyawan, staf, juga pengurus yayasan, dalam kerja, karya, pelayanan mereka, hidup keluarga, rumah tangga. Tuhan, berkat-Mu Engkau curahkan untuk memelihara memimpin hamba-hambamu. Hidup jadi penyembah-penyembah yang benar, yang memuliakan Engkau. Demi Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri, kita menyanyi doksologi dan akan terima berkat Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkah. Jemaat Tuhan, mari kita arahkan hati kepada Tuhan. Allah adalah roh, hadir dimanapun kita berada. Dia Bapa yang penuh kasih, dekat dengan kita, melindungi, menjaga, memelihara, memberkati kita. Sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran, dimanapun kita berada. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau sejahtera. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Ibadah kita selesai. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.